Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Johan Bakso. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, jualannya selalu laris dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini Johan akan share kepada teman-teman resep bakso dengan kapasitas 3 kg daging ayam dan 1 kg daging sapi dengan menambahkan sedikit tepung ini teman-teman. Hasilnya bisa kenyal, garing, dan renyah teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, tetap stay tune terus di Johan Bakso. Bahan yang perlu kita siapkan yaitu teman-teman 3 kg daging ayam bagian dada. Pilihlah ayam yang besar-besar ya teman-teman, karena ayam yang besar ini dagingnya banyak dan nanti hasilnya di bakso juga keser. Tentu hasilnya juga lebih banyak daripada kita menggunakan ayam yang kecil teman-teman. Lalu kita beli 1 kg daging sapi. Kalau ada bagian paha teman-teman, karena ini bagian paha sudah habis, jangan beli bagian dada dengan harga 110.000. Dan pilihlah daging sapi yang kering ya teman-teman, jangan daging sapi yang gelonggongan, karena daging sapi yang gelonggongan nanti hasilnya lebih jemek di bakso. Lalu kita bawa ke penggilingan, kita giling. Nah, di wajan pengadukan ini teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman lakukan yaitu menyuruh si tukang penggiling agar mengaduknya tidak terlalu encer ataupun tidak terlalu padat. Kalau terlalu encer teman-teman, nanti baksonya akan lembek ya. Lalu kita tambahkan sedikit kecap untuk menambahkan warna pada bakso nanti ya teman-teman. Kalau dirasa belum cukup, kita tambahkan sedikit lagi agar bakso nanti tidak pucat teman-teman. Kita siapkan dulu bumbu-bumbunya ya teman-teman, yaitu 5 sendok makan garam kasar seperti ini dan 100 gram micin untuk penguat rasa. Buat teman-teman yang tidak suka boleh menguranginya atau boleh tidak menggunakannya. Setelah itu kita tambahkan 2 saset ladaku. Lalu kita tambahkan 100 gram tepung maizena yang terbuat dari padi jagung ya teman-teman. Ini teksturnya lebih keset, jadi ini untuk mengesetkan baksonya dan melembutkan. Nanti teksturnya lembut dan lebih renyah teman-teman, tetapi jangan terlalu banyak teman-teman. Kalau terlalu banyak itu pun tidak bagus untuk baksonya. Johan sarankan berikanlah tepung maizena 2% dari total daging. Tidak lupa kita tambahkan 100 gram tepung bumbu bakso untuk hasil yang lebih maksimal teman-teman. Juga tidak lupa jangan tambahkan 1 sendok makan STPP dan 1 sendok teh baking powder. Kalau tidak ada baking powder, baking soda pun tidak apa-apa teman-teman, tetapi lebih bagus menggunakan baking powder. Lalu tambahkan 100 gram bawang putih mentah teman-teman yang sudah dikupas ya. Oke, lalu kita tambahkan 250 gram tepung tapioka. Oke, setelah kita aduk dari semua bahan tadi teman-teman, itu menghasilkan 5 kg 285 gram adonan bakso ya teman-teman. Oke, selanjutnya masuk ke sesi pembulatan bakso. Di sesi pembulatan bakso ini teman-teman bisa bulatkan bakso sesuai ukuran yang teman-teman mau ya. Yang perlu diperhatikan dalam pembulatan bakso ini teman-teman bulatkan bakso dengan air yang hangat ataupun air yang panas boleh di atas kompor, tetapi apinya harus kecil sekali teman-teman. Karena apa? Nanti kalau apinya besar, bakso itu matangnya tidak merata teman-teman. Nanti kalau kita bulatkan sudah habis adonannya, kita boleh besarkan apinya
supaya bakso matang sempurna dan merata teman-teman. Kalau sudah matang itu tandanya bakso itu sudah sedikit berbuih atau kemerengseng atau juga sudah mau mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mau mendidih seperti itu berarti bakso sudah matang. Boleh mendidih tapi sebentar saja, jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama baksonya itu akan pecah, bahkan akan lembek teman-teman. Kalau sudah pecah dan lembek itu kita sendiri yang rugi ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah matang sempurna lalu kita angkat dan tiriskan. Setelah kita tiriskan, kita kipaskan di kipas angin yang mutarnya kencang. Itu kita kipaskan sampai benar-benar dia sudah dingin dan kering teman-teman. Kalau sudah dingin dan kering boleh kita display, tetapi kalau belum dingin dan kering janganlah kita display terlebih dahulu, karena itu bisa mengakibatkan baksonya itu nanti di tempat display itu akan lengket teman-teman, karena dia masih panas dan mengeluarkan uap. Di kaca itu bahkan mengembun, itu tandanya ya. Kalau sudah seperti itu teman-teman, itu baksonya akan cepat sekali basi dari kalau kita lakukan prosedurnya dengan benar. Jadi kita kipaskan sampai benar-benar kering dulu. Bakso dipegang sudah dingin, itu barulah kita display teman-teman. Oke, selanjutnya buat teman-teman itu hasilnya bisa dilihat seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya itu tetap bagus ya. Ini padahal Johan menggunakan 3 kilo daging ayam itu tidak Johan fillet. Gimana triknya buat teman-teman yang penasaran? Absen dulu di kolom komentar ya teman-teman. Support terus channel ini dengan mendukung like, comment, and subscribe. Aktifkan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Johan Bakso, karena setelah video ini Johan akan share kepada teman-teman trik gimana caranya menggunakan daging ayam tanpa di fillet. Hasilnya tetap maksimal dan hasilnya tetap bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Johan Bakso.